Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Nyonya Dian Rita Erna. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita, masih tentang materi yang sama, yaitu bab 1, namun materi kita kali ini berbeda ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang kerja ilmiah. Kompetensi dasar 3.1 memahami tentang ruang lingkup biologi atau permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan, metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja berdasarkan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa apa itu metode ilmiah. Jadi metode ilmiah adalah suatu cara sistematis yang digunakan para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban tentang suatu kebenaran ilmiah. Di sini caranya sistematis atau sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Nah, tahapan dalam kerja ilmiah itu sendiri terdiri dari 6 tahapan. Yang pertama yaitu pengamatan atau observasi, kedua, merumuskan masalah. 3. Membuat hipotesis. 4. Melakukan eksperimen. 5. Menarik kesimpulan. Dan 6. Membuat laporan. Nah, tahap pertama pengamatan atau observasi ini dilakukan dengan mendeskripsikan suatu objek atau benda. Pengamatan dapat dilakukan secara kualitatif dan secara kuantitatif. Secara kualitatif yaitu menggunakan indera, jadi kita menangkap dengan indera kita, setelah itu kita deskripsikan hasilnya. Sedangkan secara kuantitatif itu menggunakan alat ukur, mengukur dan dihasilkan data. Jadi misalnya kita mengukur panjang batang berapa sentimeter, seperti itu ya, jumlah daun ada berapa, begitu ya. Kemudian kita dapatkan hasilnya dan hasilnya berupa data pengamatan. Berikutnya, menemukan suatu permasalahan ilmiah. Jadi, permasalahan ilmiah ini bisa kita ketahui dari pengalaman pribadi misalnya. Contohnya, kita lewat suatu tempat kemudian melihat sesuatu yang terjadi di situ, misalnya pertumbuhan, begitu. Jadi, dari situ muncullah permasalahan yang ingin kita observasi atau kita amati. Nah, ini ada gambar 2 sampel. Sampel yang pertama kita letakkan di tempat gelap dan sampel yang kedua diletakkan di tempat terang. Dari kedua sampel ini kalian bisa lihat seperti apa atau bagaimana pertumbuhan dari perkecambahan kacang hijau, ya. Nah, nanti dari gambar ini bisa kita buat bagaimana rumusan permasalahannya. Nah, tahap yang kedua merumuskan masalah. Membuat suatu pertanyaan yang ringkas, lengkap, jelas terkait permasalahan yang akan kita teliti. Menggunakan kata tanya seperti apakah, bagaimana, mengapa, dan di mana. Jadi, dari gambar yang Ibu kasih tunjuk tadi, bisa kita buat rumusan masalahnya seperti pada contoh berikut ini. Apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau? Nah, ini pertanyaan dari rumusan masalah. Ya, berikutnya, tahap ketiga membuat hipotesis. Apa itu hipotesis? Hipotesis merupakan dugaan sementara atau jawaban sementara yang membutuhkan pengujian. Hipotesis dibagi menjadi 2 bagian, yaitu H0 dan H1. H0 yaitu menyatakan penolakan atau tidak ada pengaruh. Sedangkan H1 adalah menyatakan penerimaan atau ada pengaruh. Contohnya seperti ini. Jadi contoh H0 dari rumusan masalah yang tadi Ibu sudah sebutkan. H0-nya berupa cahaya matahari tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau.
Sedangkan contoh H1 berbunyi cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Itu contoh H0 dan H1. H0 berupa penolakan, sedangkan H1 menyatakan penerimaan. Tahap yang keempat yaitu melakukan eksperimen atau melakukan percobaan. Apa yang kita lakukan eksperimen? Jadi eksperimen ini kita lakukan sesuai dari rumusan masalah yang tadi kita buat. Dari pertanyaan yang tadi kita buat dalam rumusan masalah. Dan dalam melakukan eksperimen, kita menguji hipotesis yang telah kita buat tadi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu variabel. Variabel itu sendiri terdiri dari variabel bebas, variabel terikat, dan variabel kontrol. Kemudian tempat penelitian, metode kerja, alat dan bahan, dan lain-lain juga harus kita buat dan kita persiapkan sebelum melakukan eksperimen. Nah, kembali ke variabel. Variabel ini, variabel bebas, adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel kontrol adalah variabel sebagai pembanding variabel yang diuji. Nah, ini ada rumusan yang kita buat tadi sebelumnya, Ibu sudah sampaikan. Jadi, rumusan masalahnya bunyinya seperti ini. Dari rumusan masalah kita buat sebagai judul penelitian. Pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan perkecambahan kacang hijau. Cahaya matahari adalah variabel bebas, karena cahaya matahari ini yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikatnya yang mana? Jadi variabel terikatnya yaitu pertumbuhan perkecambahan. Kenapa? Karena pertumbuhan perkecambahan ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya, jadi variabel bebas adalah cahaya matahari dan variabel terikatnya adalah pertumbuhan perkecambahan. Kemudian variabel kontrolnya yang bagaimana? Variabel kontrol ini sebagai pembanding, misalnya jumlah daunnya berapa, begitu ya. Panjang batangnya berapa sentimeter. Nah, itu adalah variabel kontrol. Berikutnya, tahap yang kelima yaitu menarik kesimpulan. Nah, setelah melakukan eksperimen akan memperoleh data dan data tersebut dianalisis. Kemudian menarik kesimpulan dengan cara melihat kembali hipotesis yang dibuat, apakah H0 atau H1 yang akan diterima. Ini contoh tabel eksperimen atau tabel pengamatan. Pengamatan yang mana? Pengamatan dari gambar yang tadi Ibu sudah tunjukkan. Yaitu gambar pertumbuhan perkecambahan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang dan diletakkan di tempat gelap. Hasilnya seperti ini setelah kita diamkan atau kita amati selama 6 hari. Itu ya. Jadi kita ukur rata-rata pertumbuhan dalam sentimeternya berapa. Jadi hari pertama, mari kita lihat sama-sama. Hari pertama yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya 1,2 cm, sedangkan di tempat gelap 1,1 cm. Hari kedua, tempat terang 2,4 cm, tempat gelap 1,9 cm. Hari ketiga, tempat terang 3,8 cm, tempat gelapnya 3,0 cm. Kemudian hari keempat, di tempat terang, rata-rata pertumbuhan 5,2 cm dan di tempat gelap 4,5 cm. Hari kelima, di tempat terang 6,8 cm dan di tempat gelap 5,1 cm. Berikutnya di hari terakhir, hari ke-6,
yang di tempat terang 9,5 cm dan di tempat gelap 5,6 cm. Dari data yang ada dalam tabel ini, kalian bisa membuat suatu kesimpulan atau kalian bisa menjawab hipotesis yang tadi sudah kita buat. Jadi, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Bunyinya, buktinya ya. Jadi dibuktikan bahwa dari hasil percobaan atau hasil eksperimen ini. Kalau H1 diterima, jadi bunyinya seperti ini. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkecambahan kacang hijau. Ya, jadi H1 diterima. Oke. Tahap yang keenam yaitu membuat laporan. Nah, setelah rumusan masalah sudah kita buat, hipotesis kita sudah buat, kemudian kita melakukan eksperimen, kita sampai mendapatkan hasil dari eksperimen yang kita lakukan, terakhir kita harus membuat laporan dari eksperimen tadi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan dalam membuat laporan, ada pendahuluan, tinjauan pustaka, hipotesis, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka dan lampiran, ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu tadi materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.